Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tepilus Ginting, NPM 198220108, kelas bilingual, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Medan Area. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan di masa virus corona yang sedang mewabah di bumi kita ini. Yang terhormat Bapak Dhani Agus Setiawan, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda yang bunyinya sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja India, Malaysia, dan lain-lain yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan bahasa Indonesia, menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang paling penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi yang berkembang saat ini justru memecahkan pembahasan tadi. Hal ini disebabkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia masih sangat lemah dibandingkan dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris yang berkedudukan sebagai bahasa internasional. Pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Inggris ke dalam bahasa asing pertama yang dipergunakan di Indonesia. Bahasa Inggris dimasukkan ke
kemungkinan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dapat menggantikan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan dan sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di negerinya sendiri. Namun, permasalahan tersebut dapat dicegah dengan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menyeimbangkan peran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat direalisasikan sesuai kedudukannya. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia dijelaskan lebih lanjut memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara adalah yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan. Fungsi bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan menurut Pasal 25 Ayat 3 mengenai bahasa negara yakni sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Realisasi bahasa Indonesia sebagai alat yang digunakan untuk sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, yakni diwajibkan bagi para peneliti untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Peran bahasa Indonesia sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.